Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh golongan muda terhadap Soekarno dan Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945. Peristiwa ini bertujuan agar Soekarno dan Hatta tidak lagi terpengaruh oleh Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom meluluhlantakkan kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Kehancuran dua kota ini mengakibatkan kelumpuhan kondisi politik dan ekonomi Jepang. Pada malam 15 Agustus, para pemuda seperti Hairul Saleh, Wikana, dan Darwis menemui Soekarno di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Mereka mendesak agar proklamasi dilakukan malam itu juga atau paling lambat besok pagi, karena mereka khawatir akan menghalangi atau memanfaatkan PPKI untuk menunda kemerdekaan. Namun Soekarno menolak desakan ini karena menganggap harus ada persiapan matang dan dukungan luas. Akhirnya pada dini hari 16 Agustus 1945, sekitar pukul 4 WIB, para pemuda menculik Soekarno dan Hatta, membawa mereka ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Mereka ditempatkan di rumah seorang anggota PETA bernama Jiao Qixiong. Di Rengas Dengklok kini terjadi perdebatan panjang. Golongan muda tetap mendesak agar proklamasi segera dilaksanakan, sementara Soekarno bersikeras harus ada kesepakatan bersama. Di Jakarta, Ahmad Subarjo berusaha menenangkan keadaan dan meyakinkan para pemuda bahwa proklamasi bisa dilakukan keesokan harinya. Pada tanggal 17 Agustus, ia bahkan berani menjamin dengan mempertaruhkan nyawanya. Akhirnya, pada sore hari tanggal 16 Agustus, Ahmad Subarjo menjemput Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta. Setelah kembali ke Jakarta, Soekarno-Hatta tidak langsung pulang ke rumah masing-masing. Mereka justru menuju ke rumah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati kepada perjuangan Indonesia, di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Di rumah Maeda, suasana cukup aman dari gangguan tentara Jepang karena Maeda menjamin perlindungan. Di sana berkumpul tokoh-tokoh penting seperti Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, B.M. Diah, dan Sayati Malik. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo menyusun naskah proklamasi. Setelah beberapa kali perumusan, mereka sepakat pada satu naskah. Awalnya mereka mempertimbangkan siapa saja yang akan ikut mendatangani teks tersebut. Tetapi asal-usul Soekarni akhirnya diputuskan hanya Soekarno dan Hatta yang mendatangani atas nama bangsa Indonesia. Sayati Malik kemudian mengetik naskah proklamasi dengan beberapa perubahan kecil. Persiapan pun selesai menjelang dini hari. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Berikut tadi adalah rekaman suara asli Presiden Soekarno yang membacakan naskah proklamasi hasil rekaman studio radio Republik Indonesia pada tahun 1951 atas prakarsa dari Yusuf Ronodipuro.
Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 berlangsung di rumah yang ditempatinya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Naskah proklamasi tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta yang kemudian ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dalam sidang PPKI sehari setelah proklamasi. Penyusunan naskah proklamasi dilakukan pada malam sebelum 17 Agustus, setelah sebelumnya disertai oleh peristiwa-peristiwa krusial pasca pengumuman kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Seremoni pembacaan proklamasi kemerdekaan, yang pada akhirnya diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia itu, meski dilaksanakan dengan sederhana dan dipersiapkan dalam tempo yang tergolong cepat bahkan mendadak. Secara visual terdokumentasikan dengan baik oleh Frans Sumarta Mendur dan Alex Impurung Mendur, dua bersaudara asal Minahasa, yang kemudian bersama kawan-kawannya mendirikan Indonesian Press Photo Service pada tahun 1946. Upacara proklamasi kemerdekaan dimulai pada pukul 10 pagi dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan kemudian dilanjutkan dengan pidato singkat. Setelah itu, bendera Sang Saka Merah Putih yang dijahit oleh Fatmawati dan dibawa oleh S.K. Trimurti dikibarkan oleh Suhud dan Latif Hendraningrat, disusul dengan sambutan oleh Suwiryo selaku Wakil Wali Kota Jakarta saat itu, dan juga oleh Dr. Muwardi yang merupakan pimpinan Barisan Pelopor. Semua kejadian tersebut tidak terdokumentasikan secara video maupun audio dan hanya foto saja. Setelah bendera berkibar, semua orang yang hadir menyanyikan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Begitu upacara selesai, sekitar 100 orang anggota Barisan Pelopor yang dipimpin S. Brata datang terlambat dan terburu-buru karena mereka tidak mengetahui perubahan tempat pelaksanaan proklamasi yang mendadak dari lapangan Ikada ke rumah Pegangsaan. Mereka menuntut Soekarno untuk mengulang pembacaan proklamasi tetapi ditolak. Akhirnya, Hatta memberikan amanat singkat yang cukup menenangkan mereka.
Esok harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI bersidang dan mengesahkan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, serta menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara, yang menandai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta pemerintahannya. Di lapangan Ikada Jakarta, massa mengadakan upacara pengibaran bendera merah putih yang sebelumnya diawali dengan parade akbar dalam rangka merayakan lahirnya Republik Indonesia. Setelah kemerdekaan diproklamasikan, Indonesia segera menyusun pemerintahan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa negara ini serius berdiri sebagai bangsa merdeka. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut PPKI mengadakan sidang dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden membentukkan Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP sebagai lembaga legislatif sementara sebelum pemilu terlaksana. Dengan demikian berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI yang menganut bentuk pemerintahan republik dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meski saat itu Belanda ingin kembali menjajah melalui agresi militer, rakyat Indonesia bersatu mempertahankan kedaulatan dengan perjuangan diplomasi dan senjata. Periode awal pemerintahan dipenuhi tantangan menghadapi ancaman kembalinya Belanda, membangun sistem pemerintahan dari nol, menyatukan berbagai daerah yang memiliki beragam etnis, budaya, bahasa, dan kepentingan. Namun semua ini menjadi dasar kokohnya NKRI yang kita kenal hingga sekarang. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilaksanakan di Rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Proklamasi itu dilakukan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasi itu dibacakan pada pukul 10 pagi. Urutan acaranya yaitu pidato Presiden Soekarno, pembacaan teks proklamasi, pengibaran bendera, dan sambutan dari Suwiryo dan Muwardi. Suwiryo itu merupakan wali kota Jakarta, sedangkan Muwardi itu adalah pimpinan dari Barisan Pelopor. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu adalah yang pertama yaitu ada Insinyur Soekarno. Peranan dari Insinyur Soekarno itu adalah tokoh yang menulis teks proklamasi dan tokoh yang membacakan teks proklamasi. Makanya beliau nanti akan mendapatkan gelar sebagai proklamator.
Yang kedua yaitu ada DRS Muhammad Hatta. DRS Muhammad Hatta ini peranannya sebagai merumuskan teks proklamasi alinea kedua, yaitu hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu merupakan usul dari Muhammad Hatta. Kemudian pada saat peristiwa proklamasi, beliau itu berdiri di samping Insinyur Soekarno. Tokoh selanjutnya yaitu ada Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo ini peranannya sangat vital ketika terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo inilah yang menjamin kepada golongan muda bahwa proklamasi akan dilaksanakan paling lambat besok. Besok itu berarti tanggal 17 Agustus 1945. Selain sebagai penjamin dari golongan tua untuk melaksanakan proklamasi besok, Ahmad Subarjo peranannya di sini juga ikut merumuskan teks proklamasi, yakni pada alinea pertama. Itu merupakan usul dari Ahmad Subarjo. Tokoh lainnya yaitu ada Ibu Fatmawati, peranannya sebagai penjahit bendera merah putih. Beliau ini sebagai istri dari Insinyur Soekarno dan beliau juga ibu dari Presiden Megawati. Tokoh selanjutnya yaitu ada Soekarni. Soekarni merupakan dari golongan muda pada saat itu mengusulkan bahwa yang mendatangani teks proklamasi adalah Soekarno dan Hatta, bukan semua yang hadir, karena rencananya semua yang hadir diperbolehkan untuk mendatangani, tapi ditolak oleh Soekarni. Soekarni juga terlibat dalam penculikan atau istilahnya pengamanan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Selanjutnya ada Chairul Saleh. Chairul Saleh merupakan salah satu pimpinan pemuda ketika rapat di Gedung Bakteriologi tanggal 15 Agustus. Dan hasil rapat memutuskan bahwa untuk segera mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan Indonesia, tapi hal tersebut ditolak oleh Soekarno dan Hatta. Akhirnya diputuskanlah lagi bahwa akan diamankanlah Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok ini. Selanjutnya ada S.K. Trimurti. S.K. Trimurti ini merupakan tokoh perempuan yang terlibat dalam proklamasi saat itu. S.K. Trimurti ada beberapa sumber yang menuliskan dialah pembawa baki bendera merah putih saat akan dikibarkan. S.K. Trimurti ini juga merupakan istri dari Sayuti Malik. Tapi nanti di kemudian hari dalam perjalanan kisah asmara mereka bercerai. Tokoh selanjutnya ada Sayuti Malik. Sayuti Malik ini berjasa dalam pengetikan teks proklamasi. Dalam teks proklamasi itu antara tulisan tangannya Bung Karno dengan teks yang diketik Sayuti Malik itu ada beberapa perubahan. Akan tetapi perubahan itu tidak merubah makna. Contohnya adalah ini tulisan Soekarno itu tempo. Nah, oleh Sayuti Malik dibenarkan menjadi tempo. Dan Soekarno hal 2. Oleh Sayuti Malik diganti dengan hal-hal. Seperti itu. Jadi tidak merubah maknanya, hanya tulisannya saja. Selanjutnya ada Sultan Syahrir. Sultan Syahrir merupakan salah satu tokoh pemuda yang paling awal menderita mendengar berita kekalahan Jepang. Dari sekutu fungsi Syahrir kemudian mendesak Soekarno-Hatta untuk proklamasi. Tapi tetap saja ditolak. Selanjutnya ada Alex Mendur. Alex Mendur sini perannya dalam peristiwa proklamasi yakni sebagai fotografer bersama saudaranya yakni Frans Mendur. Jadi menurut saudara ini merupakan fotografer peristiwa penting dalam sejarah Republik Indonesia. Mereka harus mengamankan klisenya itu dari tentara Jepang dan Belanda sangat luar biasa. Mereka sehingga peristiwa akbar proklamasi bisa didokumentasikan melalui foto itu. Kalau satu video itu nggak ada ya, jadi video yang kita dengarkan itu bukan terjadi pada peristiwa 17 Agustus, tapi itu direkam beberapa tahun kemudian. Selanjutnya ada Suwiryo. Suwiryo di sini merupakan wali kota Jakarta yang memberikan sambutan ketika peristiwa proklamasi. Kemudian ada Dr. Mowardi yang memberikan sambutan ketika peristiwa proklamasi. Tokoh selanjutnya ada namanya Abdul Latif Hendraningrat atau kita sering sebutnya Latif Hendraningrat, yakni pengibar bendera merah putih. Kalau kita lihat gambarnya itu ada seorang tentara pasukan peta yang mengibarkan bendera. Selanjutnya adalah yang memegang bendera itu namanya Suhud Sastrokusumo. Ini pengibar bendera bersama Latif Hendraningrat.
Selanjutnya adalah Laksamana Maeda. Ini merupakan orang Jepang yang saat itu memperbolehkan rumahnya untuk dijadikan tempat perumusan teks proklamasi. Saat Laksamana Maeda bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia, kemudian tokoh selanjutnya yaitu ada Yusuf Ranodipuro. Ini perannya adalah menyebarkan berita proklamasi melalui radio-radio milik Jepang saat itu. Kemudian selanjutnya ada BM Dia. Peranannya adalah menyimpan naskah asli proklamasi dan menyebarkan berita proklamasi. Jadi, saat setelah diketik oleh Syed Melik, tulisan tangan dari Bung Karno itu kemudian dibuang di tempat sampah oleh BM Dia. Akhirnya diselamatkan sehingga sekarang masih ada disimpan di Museum Jakarta. Ini merupakan berbagai tokoh yang terlibat dalam peristiwa proklamasi. Sebenarnya masih terdapat banyak sekali tokoh yang terlibat saat itu. Tapi kita fokusnya di sini saja. Oke, kita perdalam mengenai beberapa tokoh penting. Contohnya yang pertama adalah riwayat hidup dan perjuangan Insinyur Soekarno. Ini merupakan Presiden Soekarno, presiden pertama Indonesia, lahir pada tahun 1901 dan meninggal pada 1970. Ini mempelopori dalam pergerakan nasional berdirinya Partai Nasional Indonesia akibat pergerakannya yang terlalu radikal yang berperan dianggap berbahaya oleh Belanda. Nah, akhirnya Presiden Soekarno itu ditangkap, kemudian dipenjara di Sukamiskin. Nah, ketika itu dia membacakan pledoi yang terkenal yakni Indonesia menggugat, tapi pledoi ini tetap ditolak. Harinya Soekarno harus mendekam di penjara. Dari Sukamiskin nanti dibuang ke Ende Nusa Tenggara Timur di Flores sana. Kemudian dari sana dibuang lagi ke Bengkulu. Itu merupakan kisah perjalanan Soekarno dari penjara ke penjara. Selanjutnya pada masa pendudukan Jepang, Soekarno ini bergabung dalam Putra. Nanti ada tokoh yang namanya 4 serangkai. Satunya adalah Soekarno ini. Jadi Soekarno pada saat pendudukan Jepang itu berjuang secara kooperatif, mau bekerja sama dengan Jepang. Makanya beberapa tokoh yang tidak sepandangan itu menganggap bahwa Bung Karno itu adalah antek Jepang. Selanjutnya ketika sidang BPUPKI, yakni sidang BPUPKI pertama, tepatnya tanggal 17 ini, Bung Karno mengusulkan dasar negara yang dia sebut sebagai Pancasila. Makanya setiap tanggal 1 Juni sekarang diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Kemudian Bung Karno juga menjadi anggota Panitia 9 yang nanti berhasil merumuskan yang namanya Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Selanjutnya Bung Karno kemudian menjadi Ketua PPKI, ketua dari Dokuritsu Junbi Inkai pada sidang PPKI pertama. Bung Karno kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia, dipilih secara aklamasi. Selanjutnya, setelah menjabat menjadi presiden, Bung Karno memprakarsai berdirinya Gerakan Non-Blok pada tahun 1961. Presiden Soekarno ini presiden pertama di Indonesia yang menjabat dari tahun 1945 sampai 1967. Ini merupakan riwayat hidup dan perjuangan dari Presiden Soekarno. Selanjutnya adalah riwayat hidup dan perjuangan R.S. Muhammad Hatta. Pak Muhammad Hatta ini lahir pada tahun 1902 dan meninggal pada 1980. Kalau Bung Karno tadi sekolahnya hanya di Indonesia. Muhammad Hatta ini sekolah sampai ke negeri Belanda sana. Semasa di Belanda, Muhammad Hatta itu bergabung dengan salah satu organisasi pergerakan nasional Indonesia yang ada di Belanda. Jadi mahasiswa-mahasiswa di Indonesia yang ada di Belanda itu mendirikan organisasi namanya Edise Vereniging yang nantinya berubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Nah, akibat dari perjuangannya itu Muhammad Hatta dan beberapa tokoh Edise Vereniging, beberapa tokoh Perhimpunan Indonesia itu ditangkap Belanda. Kemudian Bung Hatta pada saat persidangan membuat pledoi yang berjudul Indonesia Free atau Indonesia Merdeka. Akhirnya pada saat persidangan Muhammad Hatta dinyatakan tidak bersalah, akhirnya bebas dari penjara. Setelah pulang ke Indonesia, Bung Hatta ini pernah diasingkan ke Bigul, yakni di sekitar Papua sana. Kemudian pada masa pendudukan Jepang seperti dengan Soekarno, Muhammad Hatta bergabung dalam Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Selanjutnya menjadi Panitia 9 seperti Bung Karno. Menjadi Wakil Ketua PPKI.
Kemudian ketika sidang PPKI pertama, ia memutuskan bahwa Muhammad Hatta menjadi wakil presiden Indonesia. Dan masa RIS atau pada masa RIS, Muhammad Hatta selaku Perdana Menteri RIS. Nah, saat KBM delegasi Indonesia itu dipimpin oleh Muhammad Hatta, Bapak Muhammad Hatta ini. Kemudian nanti mendapat gelar sebagai selain Bapak Proklamator, juga Bapak Koperasi Indonesia. Nama Hatta ini menjabat Wakil Presiden Indonesia. Itu dari tahun 1945 sampai 1956. Karena terjadi perbedaan pandangan politik dengan Bung Karno pada tahun 1956 ini, Muhammad Hatta mengundurkan diri. Selanjutnya adalah Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo lahir tahun 1996 dan meninggal tahun 1978. Ini menempuh pendidikan di Belanda. Muhammad Hatta menjadi anggota Panitia 9, menjadi anggota PPU PKI dan juga anggota PP. Kiai Haji Ahmad Subarjo ini perannya sangat penting ketika peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian merumuskan teks proklamasi pada sidang PPKI tanggal 19 Agustus. Salah satu poinnya adalah membentuk kementerian. Nah, saat itu Ahmad Subarjo menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pertama Indonesia. Kemudian tahun 1957 sampai 1961 Ahmad Subarjo menjadi Duta Besar Indonesia di Swiss. Ini merupakan perjuangan dari Ahmad Subarjo. Selanjutnya dari riwayat hidup dan peran Sukarni. Beberapa orang itu menganggap bahwa Sukarni itu perempuan, pada keliru. Sukarni itu adalah laki-laki. Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwiryo. Lahir tahun 1916, meninggal tahun 1971. Pernah menjabat sebagai Ketua Indonesia Muda tahun 1934. Kemudian terlibat dalam penculikan Bung Karno, peristiwa Rengas Dengklok saat itu. Juga tergabung dalam Komite Van Aksi yang nanti berhasil menyelenggarakan yang namanya rapat raksasa di lapangan Ikada. Kemudian menjadi anggota Persatuan Perjuangan. Persatuan Perjuangan itu merupakan organisasi yang dibentuk oleh Tan Malaka yang menolak atau upaya diplomasi. Jadi Tan Malaka dan kawan-kawannya itu menuntut untuk merdeka 100%. Tidak mau melalui jalur perundingan, tapi melalui jalur fisik atau peperangan. Sukarni ini juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Murba. Partai Murba atau Partai Musyawarah Rakyat Banyak ini merupakan organisasi atau partai politik yang didirikan oleh Tan Malaka pada pemilu 1955. Soekarno terpilih menjadi anggota konstituante lanjutnya pada tahun 1961 sampai 1965. Soekarni menjadi Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok. Selanjutnya riwayat hidup dari Sayyidatul Melik. Lahir dengan nama lengkap Muhammad Ibnu Sayuti. Terkenal dengan panggilan Sayyidatul Melik ini merupakan tokoh golongan muda pada masa kolonial Belanda, sering masuk keluar penjara dikarenakan dia dituduh membantu pemberontakan PKI tahun 1926. Kemudian zaman pendudukan Jepang, Sayyidatul Melik dan SK Trimurti juga ditangkap. Tapi berkat permintaan Soekarno, akhirnya Sayyidatul Melik dan SK Trimurti dibebaskan. Jadi Sayyidatul Melik dan SK Trimurti ini merupakan pasangan. Sayyidatul Melik kemudian menjadi anggota PPKI yang ditambahkan tanpa sepengetahuan Jepang. Jadi ketika pembentuk PPKI itu kemudian Soekarno itu menambahkan beberapa anggota tanpa sepengetahuan Jepang agar PPKI itu tidak murni bentukan Jepang. Tapi PPKI pembentukan bangsa Indonesia selanjutnya terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok, dalam peristiwa proklamasi, pengetikan teks proklamasi pada masa Orde Baru. Sayyidatul Melik menjadi anggota DPR MPR. Selanjutnya ada riwayat dan peran Sultan Syahrir. Lahir pada tanggal 5 Maret 1909 dan meninggal dunia 9 April 1966. Pada masa pendudukan Jepang, Sultan Syahrir ini berjuang bawah tanah non-kooperatif, tidak melalui organisasi bentukan Jepang. Sultan Syahrir tadi merupakan tokoh pertama mendengar berita kekalahan Jepang dari sekutu setelah Indonesia merdeka itu. Kemudian Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia. Perlu kita ingat bahwa tanggal 14 November 1945 itu
dikeluarkanlah maklumat tanggal 14 November yang isinya adalah perubahan sistem dari presidensial menjadi parlementer. Nah, Sultan Syahrir ini merupakan Perdana Menteri. Sultan Syahrir juga terlibat sebagai Ketua Delegasi Indonesia pada Perjanjian Linggarjati. Akibat Perjanjian Linggarjati, ia dianggap sangat merugikan bangsa Indonesia. Sultan Syahrir itu pernah ditangkap tanggal 3 Juli oleh Persatuan Perjuangan di Solo. Akhirnya atas permintaan Presiden Soekarno bahwa Sultan Syahrir harus dibebaskan. Akhirnya Sultan Syahrir bebas. Kemudian tahun 1948 mendirikan Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Zaman dulu PSI itu Partai Sosialis Indonesia. Kalau yang sekarang Partai Solidaritas Indonesia. Jadi pada PSI kemudian dibubarkan Presiden Soekarno karena kan banyak tokoh PSI yang terlibat dalam pemberontakan PRRI Permesta. Sultan Syahrir tahun 1962 kemudian dipenjara karena dianggap terlibat pemberontakan PRRI. Selanjutnya dari riwayat hidup dan peran Latif Hendraningrat. Abdul Latif Hendraningrat ini menjadi anggota PETA, kemudian mengamankan pelaksanaan, masih terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kemudian pemimpin Sekolah Staf Komando Angkatan Darat RSKD. Selanjutnya dari riwayat hidup dan peran BM Diah. Dengan nama lengkap Burhanuddin Muhammadiyah ini merupakan tokoh dalam Perpres, pernah bergabung dengan Perpres pada masa pergerakan yakni Shinpo dan masa pergerakan Jepang yakni Asia Raya, kemudian menjadi penyiar radio Hosokyoku yang sekarang menjadi RRI. Pernah menjabat sebagai duta besar di Cekoslovakia, Inggris, dan Thailand, serta pernah menjabat menjadi Menteri Penerangan tahun 1966 sampai 1968. Selanjutnya dari riwayat hidup dan peran Suwiryo. Suwiryo ini merupakan salah satu tokoh dari Jongsava dan BNI pada masa pendudukan Jepang. Pernah bergabung dalam Jawa Hokokai dan putra Suwiryo ini merupakan wali kota Jakarta. Ikut menggerakkan massa dalam 4 raksasa di lapangan Ikada tanggal 17 September 1945. Ini merupakan rapat akbar, rapat besar yang mempertemukan pertama kali pemerintahan Indonesia dengan rakyatnya pada masa demokrasi liberal. Sumbernya pernah menjabat sebagai wakil Perdana Menteri dari Sugiman, pernah menjabat juga sebagai ketua PNI, serta anggota MPRS. Kemudian DPI ini pada masa demokrasi terpimpin. Selanjutnya riwayat hidup dan peran Dr. Muwardi. Kalau kita pergi ke kota Surakarta, Solo itu ada namanya Rumah Sakit Dr. Muwardi. Itu diambil dari tokoh ini, Dr. Muwardi. Nah, ini merupakan lulusan dari Stovia Stroke. Kemudian aktif dalam bidang kepanduan atau kepramukaan. Ikut serta dalam Kongres Pemuda II sebagai ketua barisan pelopor atau Sangin pada masa pendudukan Jepang Barisan Pelopor. Ini kemudian berganti menjadi Barisan Banteng Republik yang tidak dikenal kompromi dengan Belanda. Jadi ingin merdeka 100% seperti ajaran dari Tan Malaka. Tapi riba dalam peristiwa Bandung Lautan Api yang mana kota Bandung dibakar oleh para pejuang agar tidak dapat dimanfaatkan oleh pasukan sekutu dan Belanda. Kemudian pada 20 Januari PBRI bergabung dengan simpatisan Tan Malaka. Nah, jadi itu pembahasan mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Membentuk Gerakan Rakyat Revolusioner atau GRR pada tanggal 13 September 1948. Dr. Muwardi diculik, katanya yang menculik ini adalah kelompok PKI Madiun. Sampai sekarang makam jenazah dari Dr. Muwardi tidak pernah dipeti, tidak pernah dipertemukan. Itu tadi materi mengenai Indonesia Merdeka, sekitar proklamasi yang sangat banyak tadi kita bahas.